Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 6? Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kalian dapatkan selama kegiatan pembelajaran mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat fid dunya hatta akhirah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan lalu Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang hukum ra' tafkhim. Pada kali ini kita akan pelajari tentang hukum ra' tarqiq atau tipis, dan juga nanti hukum ra' jawazul wajhain. Baiklah, kita mulai. Anak-anakku sekalian, fokus memperhatikan hukum ra' tarqiq atau ra' yang dibaca tipis. Tarqiq artinya tipis. Cara membaca ra' tarqiq adalah dengan bibir meringis. Ketika ra' itu terucapkan, ya, maka harus bibir kita itu meringis, ya, meringis seperti pada contoh, ya, fir'auna wala nasir. Jadi tidak boleh dilepaskan terlebih dahulu. Seperti firu. Nah, kalau dilepaskan maka ra' tersebut akan berubah menjadi tebal atau tafkhim. Jadi ditahan meringis. Fir atau nasir. Apa saja syarat-syarat ra' tarqiq, ra' yang dibaca tipis? Yang pertama, ra' tersebut harus berharokat kasroh. Lihat pada contoh fi sudurin, ri. Ya, pada waktu ri kita mengucapkan ra' yang kasroh, maka bibir kita harus beringis. Fi sudurin nas. Yang kedua, syarat ra' tarqiq yang kedua adalah ra'-nya disukun, ya, dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contoh fir'auna, kemudian wala nasir, fir dan wala nasir, ya. Kemudian yang ketiga, ra' sukun karena waqaf, didahului huruf sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Nah, seperti ini contohnya, lidhi hijr, ya. Ra' sukun, ra'-nya disukun karena waqaf, ya. Nah, ini karena berhenti. Tadinya ra'-nya kasroten, karena waqaf berhenti, maka kasrotennya ini berubah menjadi sukun, ya, karena sukunnya waqaf. Kemudian didahului oleh huruf sukun yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Ra' yang sukun ini didahului oleh huruf yang sukun pula, yang mana sebelum huruf sukun ini didahului harokat kasroh. Di sini hijr, ya, hijr. Jadi mengucapkannya nggak boleh hijab, mencucu, tapi ditahan meringis dulu. Hijr, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, syarat ra' yang dibaca tipis atau tarqiq adalah ra' sukun karena waqaf, ya, didahului ya sukun, ya. Seperti contoh dzalikal fawzul kabir. Gak boleh kabir, Anda boleh, itu nanti akan berubah menjadi tafkhim tebal, tapi ditahan meringis. Kabir, nah, seperti contoh ini, ra' sukun karena waqaf, ra'-nya tadinya dhamma, karena waqaf dibaca berhenti, maka dhammanya berubah sukun. Nah, ini namanya ra' sukun, ya. Didahului ya sukun. Nah, sebelum ra' sukun ini karena waqaf didahului oleh ya yang sukun. Nah, ini syarat ra' yang dibaca tarqiq. Kemudian yang jawazul wajhain. Apa itu jawazul wajhain?
Jawazul wajhain adalah hukum ro yang boleh dibaca tipis dan boleh juga dibaca tebal. Jadi boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Apa syaratnya ro jawazul wajhain? Adalah jika ada ro sukun ya, didahului huruf berharokat kasroh dan sesudahnya ada huruf isti'la. Ya, apa itu huruf isti'la? Ya, huruf isti'la itu huruf ya, yang ketika kita mengucapkan pangkal lidah kita itu terangkat ke langit-langit. Ya. Apa saja huruf-huruf isti'la itu? Ya, kha, shad, dhad, ghain, po dan qaf. Nah, ketika mengucapkan huruf-huruf ini, maka pangkal lidah kita akan terangkat ke langit-langit. Jadi untuk menghafalkan huruf-huruf isti'la yang ada jumlahnya ada 6 ini, khusyadautin qid, digabung dalam kalimat khusyadautin qid ya. Nah, jadi huruf isti'la apa tadi? Huruf yang ketika kita mengucapkan pangkal lidah kita itu terangkat ke langit-langit. Nah, inilah syarat jawazul wajhain ya. Pada contoh fil-in boleh dibaca fil-in dan boleh dibaca fil-in. Juga begitu, min irdihi boleh dibaca irdihi atau irdihi. Kemudian bihirsin boleh dibaca bihirsin, boleh dibaca bihirsin. Namun catatannya ketika ya, kita membaca jawazul wajhain ini harus wasol ya. Syaratnya harus wasol, harus dibaca terus. Tapi ketika kita membacanya dengan waqaf berhenti, maka mutlak untuk yang contoh fi'lin ini dibaca apa namanya tebal. Jadi ketika kita membacanya tafkhim ya, pada contoh-contoh ro yang apa namanya diikuti oleh huruf-huruf isti'la ini ya, kalau kita ingin membacanya tarkib dan tafkhim maka harus dibaca wasat. Tapi kalau kita membacanya tafkhim maka harus diwakafkan, tidak boleh diwasat. Begitulah anak-anakku sekalian, ini mengenai hukum bacaan ro tarkib tipis dan ro yang jawazul wajhain. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian untuk kegiatan pada pagi hari ini tentang Quran hadis ro tarkib dan jawazul wajhain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya hatal akhirah. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.